Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika Ananda Prianto dari kelas 85 absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian organ tubuh mata. Mata manusia adalah organ yang bereaksi terhadap cahaya dan memiliki beberapa kegunaan. Sebagai alat indera, mata mamalia memungkinkan untuk penglihatan sel batang dan kerucut pada retina, memungkinkan persepsi cahaya sadar dan penglihatan seperti diferensi warna dan resepsi kedalaman. Mata manusia dapat membedakan sekitar 10 juta warna. Serupa dengan mata mamalia lainnya, sel-sel ganglion fotosensitif mata manusia non pembentukan gambar pada retina menerima sinyal cahaya yang mempengaruhi penyesuaian ukuran pupil, regulasi dan penekanan hormon melatonin, dan mempengaruhi siklus jam tubuh. Kehilangan mata sama seperti kehilangan cara untuk melihat dan berinteraksi kepada dunia. Kinerja mata dalam menampilkan berbagai hal yang Anda lihat mungkin sering dilupakan jasanya. Padahal, mata adalah organ vital yang sangat berperan dalam setiap aktivitas yang dilakukan Anda. Bisa dimulai mengenali bagian-bagian mata dan fungsinya untuk memahami bagaimana mata bekerja dan apa yang harus dilakukan untuk menjaganya. Apa saja bagian mata dan fungsinya? Pertama, kornea. Kornea adalah bagian mata berupa jaringan transparan yang terbentuk kubah dan membentuk bagian depan mata. Kornea berfungsi sebagai jendela yang menjadi jalan agar cahaya bisa masuk ke mata. Kornea juga merupakan titik awal tempat proses pemfokusan cahaya terjadi agar mata bisa melihat sekitarnya dengan lebih jelas. 2. Terdapat aqueous humor. Di belakang kornea Anda, terdapat cairan benih yang disebut sebagai aqueous humor yang membantu menyalurkan nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. Kurangnya cairan ini bisa meningkatkan tekanan dalam mata yang menimbulkan masalah pada mata, seperti glaukoma. Yang ketiga, terdapat iris. Iris biasanya dikenal sebagai bagian mata yang memberikan warna pada mata. Tetapi fungsi iris tidak hanya terbatas sebagai pemberi warna. Iris terdiri dari otot-otot yang membantu pupil untuk dapat membesar dan mengecil. Iris merupakan pengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata dengan penyesuaian ukuran dari pupil. Yang keempat, ada pupil. Anda dapat melihat pupil sebagai titik atau bulatan hitam di bagian tengah mata. Pupil berfungsi sebagai celah agar cahaya bisa masuk ke mata. Ukuran pupil diatur oleh iris yang akan membuat pupil mengecil saat terpapar cahaya yang terlalu silau atau berlebih. Yang kelima, ada sklera. Bagian jaringan berwarna putih yang keras dan melingkupi keseluruhan mata Anda, kecuali bagian kornea, dikenal sebagai sklera. Sklera berperan sebagai tempat melekatnya otot-otot mata yang membuat mata bisa bergerak. Yang keenam, terdapat lensa. Bagian mata berupa lensa merupakan bagian kedua mata setelah kornea yang membantu untuk memfokuskan cahaya dan gambar ke retina. Lensa dapat terdiri dari berbagai jaringan transparan yang fleksibel dan terletak di bagian iris dan pupil. Lensa akan mengubah bentuknya untuk dapat memfokuskan objek yang dilihat oleh mata. Lensa akan menipis ketika melihat objek yang lebih jauh dan menebal ketika melihat objek yang dekat. Yang ketujuh, vitreous. Vitreous adalah salah satu bagian mata yang jarang diketahui, tetapi memiliki banyak fungsi yang cukup penting. Vitreous memiliki struktur yang seperti jeli dan mengisi bagian belakang mata, serta berperan untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap pada tempatnya. 8. Ada retina. Salah satu bagian mata yang sering disebut adalah retina. Retina berperan untuk memproses cahaya yang masuk ke dalam mata menjadi sinyal elektrik yang akan disalurkan ke otak melalui saraf optik. Retina terdiri dari jaring-jaringan yang sensitif terhadap cahaya yang berada pada permukaan bagian dalam saja. Yang kesembilan atau yang terakhir, terdapat koroid. Koroid merupakan membran berwarna coklat tua yang terletak di antara sklera dan retina. Koroid terdiri dari berbagai pembuluh darah yang berfungsi untuk menyuplai darah
dan menutrisi ke retina dan seluruh bagian mata. Bagaimana proses penglihatan manusia? Keseluruhan bagian mata dan fungsinya membantu manusia untuk bisa melihat secara optimal. Proses penglihatan dimulai dari pantulan cahaya pada objek yang dilihat masuk ke dalam melalui kornea. Setelahnya, cahaya akan melewati aqueous humor dan masuk ke dalam pupil menuju ke lensa mata. Lensa mata akan mengubah bentuknya untuk menyesuaikan banyaknya cahaya yang masuk ke mata, serta membengkokkan dan memfokuskan cahaya tersebut ke retina melewati cairan vitreous. Saat cahaya mencapai retina, retina akan mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal elektrik yang akan disalurkan ke otak melalui saraf optik. Sinyal elektrik yang sudah sampai di otak akan diterjemahkan oleh bagian otak yang bernama visual cortex. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.